beberapa ciri wanita ahlul jannah, penduduk surga, berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala uhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepadamu bahwa di sana ada seorang wanita ahlul jannah. Siapakah mereka wanita ahlul jannah? Yaitu al-wadud, al-walud, wal-a'ud, yaitu wanita yang penyayang, wanita yang subur, dan wanita yang setia terhadap suaminya. Siapakah wanita yang setia pada suaminya? Yaitu idza adat au udiyat, apabila ia menyakiti suami atau disakiti suami, maka dia akan datang kepada suaminya dengan meletakkan tangannya di tangan suaminya sambil ia berkata, wallahi la adzuku ghamdan hatta tardo anni. Demi Allah, aku tidak bisa memejamkan mata sehingga engkau ridho kepadaku. Hiya fil jannah, hiya fil jannah, hiya fil jannah. Dia di surga, dia di surga, dia di surga, sampai Rasulullah menyebut 3 kali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan yang pertama, ciri wanita ahlul surga, yaitu subur, yaitu yang banyak anak. Al-walud, di zaman dimana kita hidup hari ini, banyak sekali wanita-wanita yang kurang siap untuk melahirkan, bahkan merasa malu kalau punya anak, bahkan tidak menginginkan punya anak. Bahkan juga ada yang membatasi, tidak ingin punya anak banyak-banyak. Karena itu di dalam konsep Islam, Rasulullah SAW memberikan satu motivasi kepada kaum wanita ibu-ibu agar memiliki anak yang banyak, dengan sabdanya, tazawwadu al-walud wal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam. Wahai para laki-laki, para suami, hendaklah kalian menikah dengan wanita yang banyak anak dan penyayang, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah umatku. Jadi kenapa kita harus banyak punya anak? Karena Rasulullah tadi mengatakan bahwa Rasulullah akan bangga dengan banyaknya umatku, bukan malah membatasi anak, bukan hanya dengan 2 anak cukup atau 1 anak cukup. Ini adalah program Yahudi yang menginginkan umat Islam itu
tidak ingin menjadi umat yang banyak. Dengan ditakut-takuti bahwa dengan punya anak banyak nanti akan menjadi miskin, pendidikannya terlantar. Padahal tidak demikian. Allah yang mengatur rezeki kepada manusia. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan juga yang memberi rezeki kepada anak-anak itu. Jangan khawatir. Manusia itu sudah oleh Allah sudah disiapkan pintu-pintu rezekinya. Dulu ketika manusia itu populasinya itu masih sedikit, yang namanya kesulitan, yang namanya kelaparan itu juga tetap ada. Bukan karena banyaknya manusia. Allah lebih tahu, Allah telah menentukan rezeki itu dengan kadar yang Allah itu lebih tahu jumlahnya. Kalau dulu padi itu umurnya panjang, padi itu umurnya 4 bulan lebih, sehingga 1 tahun itu hanya bisa panen sekali. Tapi dengan kecanggihan zaman sekarang, dengan banyaknya manusia juga tetap ada aja. Orang sekarang kalau nanam padi itu 1 tahun bisa 3 kali, minimal 2 kali. Ada nanam padi itu makin pendek umurnya dan juga makin pendek pohonnya. Karena manusia pengen segera menikmatinya, jadi tetap ada aja terus. Justru dulu makanan kita ketika populasi manusia masih sedikit, makanannya kita itu pohong, telo, ya makanannya kadang yaitu pelok atau isi mangga itu dimakan. Makanannya ini, tapi kita makannya sekarang enak-enak. Ya. Orang zaman dulu kalau makan beras itu orang kaya. Wah, sekarang semuanya makannya pakai nasi dari beras itu, ya. Walaupun orang begitu banyak tetap selalu ada. Allah sudah menyiapkan rezeki. Bagaimana cara Allah menyiapkan rezeki ya? Allah menyiapkan rezeki itu ya dengan cara prosesnya itu mulai dari fa arsalna riyaha lawaqih, Allah mengirim angin, ya Allah mengirim angin dengan tiupannya dalam rangka untuk mengawinkan. Yang mengawinkan pohon-pohon tumbuhan itu kan angin. Fungsi angin itu diantaranya adalah mengawinkan pohon-pohon itu. Nah, di samping itu juga fungsi angin itu untuk membawa mendung, mengumpulkan mendung, kemudian mengumpulkan air. Fa anzalna minas samaa'i ma'an. Kemudian setelah itu Allah menurunkan hujan dari langit melalui angin-angin itu. Ya, uap yang ada di laut dibawa ke atas, terus nanti turun hujan. Dari hujan itu kemudian Allah menurunkan rezeki di muka bumi, tumbuh-tumbuhan itu akan hidup. Dan semuanya Allah memberi rezeki itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Dari sisi ini dari sisi alam ya, dari sisi kauniyah seperti itu. Dari sisi yang lain, dan aku mengira, kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini,
Rasulullah mengatakan seperti seorang laki-laki yang sholat tidak pernah berhenti, dan seperti orang yang puasa di siang hari yang tidak pernah berbuka. Ya. Namanya puasa itu berat ya, puasa yang bersambung, habis sholat, habis puasa Ramadan kemudian disambung dengan puasa 6 Syawal. Itu kan berat, apalagi bagi wanita berat lagi, karena apa? Wanita itu di samping puasa sunnah 6 Syawal Ramadan, dia juga punya beban qadha puasa, tambah lebih berat lagi. Beratnya puasa sambung dari Ramadan kemudian ke Syawal itu terasa berat sekali. Nah, ini ada amalan yang sangat sederhana, yang sangat sedikit, tapi pahalanya itu menyamai orang yang puasa yang tiada henti terus puasa, yaitu siapa? Orang yang menjamin biaya para janda. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Arti menjamin orang janda di sini ya, itu bukan berarti hanya dengan uang, itu tidak. Namanya as-sa'i, sa'i. Kalau tidak dengan harta juga bisa dengan yang lain. Ya. Misalkan menyalurkan. Dia tidak dengan harta tapi menyalurkan dana kepada para janda. Itu juga termasuk as-sa'i.